Assalamualaikum. Halo guys. Kembali lagi di podcast Go Syariah. Di sini aku Aina Zuda dan teman aku Karlita Anggini. Di sini kita akan membahas zakat dalam perspektif makroekonomi syariah. Nah, jadi zakat itu apa sih dalam perspektif ekonomi syariah dan ekonomi makro itu? Nah, zakat itu dalam persepsi ilmu ekonomi syariah itu adalah harta yang wajib dizakati dari sebagian harta orang yang telah mencapai nisab gitu. Nah, secara harfiah itu zakat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya memurnikan atau menumbuhkan. Nah, kalau dari konteks makroekonomi sendiri, zakat itu sebagai sarana distribusi pendapatan agar kesenjangan ekonomi itu berkurang antara masyarakat yang kalangan atas dengan masyarakat kalangan bawah gitu. Oh gitu, jadi sebetulnya tujuan utama zakat itu apa sih? Nah, tujuan utama zakat itu untuk mencapai keadilan sosial, terutama peralihan harta orang kaya ke orang miskin, jadi untuk mensejahterakan orang miskin juga gitu. Oh, jadi buat mensejahterakan orang miskin ya. Tapi sebenarnya itu zakat ada pengaruhnya gak sih ke perekonomian negara? Nah, hal tersebut tuh udah dikaji sama Basnas. Basnas itu melakukan penelitian dan hasilnya bahwa zakat itu berpengaruh positif terhadap PDRB real. Ada juga penelitian yang berjudul pengaruh zakat, infak, dan sedekah, yaitu yang dikaji oleh Dewi tahun 2020 membuktikan bahwa zakat itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kok bisa sih berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi? Nah, jadi kan zakat itu ada dua ya, zakat konsumtif sama zakat produktif. Kalau zakat konsumtif sendiri, kalau dialokasikan ke mustahik itu, dia bakal meningkatkan konsumsi si mustahik. Kalau konsumsinya meningkat, maka permintaan agregat akan suatu produk itu meningkat. Dan juga nanti profit perusahaan juga meningkat, profit pajak juga meningkat, dan pendapatan negara otomatis meningkat. Nah, kalau untuk zakat produktif itu, nanti si mujaki itu memberikan zakatnya ke mustahik untuk mengembangkan usaha si mustahik tersebut. Nanti mustahik tersebut mendapatkan profit. Nah, profit itu bisa menumbuhkan perekonomian Indonesia. Oh gitu. Tapi kan kalau misalnya zakat meningkatkan pendapatan negara, tapi kan pendapatan kita justru berkurang, jadi nggak bisa saving kalau kita pendapatannya dipakai buat zakat tuh. Nah, aku jelasin dulu ya jenis pengeluaran seorang muslim. Pengeluaran seorang muslim itu ada dua, untuk memenuhi kebutuhan materinya dan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, atau bisa disebut juga zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, alokasi pengeluaran seorang muslim ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pola konsumsi konsumen sama ketakwaan. Nah, semakin dia takwa dan takut kepada Allah, maka konsumsi untuk orang lainnya semakin meningkat, yaitu dialokasikan untuk jiswab tadi kan. Nah, perintah ini tuh ada di dalam Al-Hujurat ayat 13. Semakin takwa dan patuh kepada Allah, ia maka akan semakin melaksanakan perintahnya, yaitu seperti zakat. Nah, berarti seorang muslim itu wajib banget untuk zakat kan, kalau sudah mencapai nisab. Untuk saving dan kebutuhan lainnya itu tergantung dengan pola konsumsi muslim tersebut, asal bisa memprioritaskan mana yang harus didahului. Tapi zakat itu sangat penting untuk dilaksanakan. Oh gitu. Nah, tadi kan zakat itu dizakatkan kalau misalnya harta kita sudah mencapai nisab ya. Tapi kalau kita nabung nih, berarti tabungan kita kena zakat gak sih? Nah, tabungan kita juga bakalan kena zakat, karena kan itu termasuk harta kita juga ya. Tabungan itu terkena zakatnya 2,5% nisabnya gitu. Nah, tapi daripada kita menabung tabungan dan tidak jadi produktif, maka sebaiknya ada alternatif lain nih, yaitu ada dua, atau dipinjamkan sebagai fardhu hasan atau pinjaman kepada seseorang yang kurang mampu tanpa dikembalikan itu tanpa margin gitu. Dan itu kan bisa bermanfaat kayak bagi mereka, dan ada juga bisa diinvestasikan kepada usaha-usaha tertentu. Jadi kalau diinvestasikan itu kita zakatnya bukan dari modal awal kita, tapi dari hasil profit usaha yang kita investasikan gitu. Oh, jadi tuh tadi tuh kalau misalnya tabungannya nggak mau kena zakat, jadi kita bisa diinvestasiin kan ya, supaya hartanya tuh nggak menumpuk di orang-orang yang kaya aja, jadi bisa membantu usaha orang lain juga. Nah, kalau pendistribusian zakat itu gimana sih? Nah, kalau distribusi zakat dalam Islam itu atau dalam segi makroekonomi syariah itu ada yang namanya upper income dan lower income. Jadi golongan upper income ini menyalurkan zakatnya kepada lower income. Nah, nanti ketika zakatnya bisa produktif atau konsumtif, nanti bisa membuat si lower income ini sejahtera, dan dia juga nanti bisa beralih menjadi seorang mujaki. Jadi di sini ada peralihan seorang mustahik menjadi mujaki. Jadi jumlah mujaki itu akan bertambah. Nah, faktor
dinamika pola konsumsi masyarakat yang meningkat akibat zakat ini seiring dengan perpindahan masyarakat berpenghasilan rendah ke kelompok berpenghasilan tinggi dari waktu ke waktu. Nah, faktor dari dinamika pola konsumsi ini ada dua. Yang pertama itu keinginan untuk meningkatkan pendapatan, dan yang kedua itu kesempatan untuk mencapai keinginan tersebut. Nah, perpindahan secara agregat dari golongan lower income menjadi upper income itu dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumus untuk menghitung mustahik yang semakin berkurang karena penambahan muzaki itu sebagai berikut. Tadi kan udah bahas tentang lower income dan upper income ya. Nah, tapi tuh zakat tuh menyebabkan inflasi gak sih? Sekarang kan kalau misalnya zakat konsumtif itu menaikkan demand. Kalau menaikkan demand, berarti inflasi naik dong. Nah, benar banget tuh, kalau misalkan zakatnya meningkat dan permintaan meningkat, otomatis kalau sesuai hukum ekonomi kan meningkat juga kan inflasinya. Tapi inflasi di sini itu inflasi wajar yang bisa menstimulus laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi kan kalau misalkan harganya udah meningkat disebut inflasi, nanti kan penawaran juga meningkat dan harga juga akan kembali turun kan kalau penawaran meningkat gitu. Jadi cuma inflasi batas wajar saja gitu. Jadi inflasi yang disebabkan oleh zakat itu masih normal-normal aja ya. Tapi kalau misalnya zakat tuh ada implikasinya nggak sih ke pengangguran gitu? Nah, tadi kan zakat itu ada di zakat konsumtif kan, itu mampu menaikkan konsumsi si mustahik tersebut. Kalau konsumsi naik, permintaan naik, otomatis perusahaan juga kan harus memproduksi lebih banyak gitu ya. Jadi kan kalau memproduksi lebih banyak butuh faktor produksi seperti labor sendiri, labor tenaga kerja. Jadi mereka akan over recruitment lah untuk tenaga kerja di perusahaan mereka. Jadi pengangguran akan menurun. Nah, tadi kan udah bahas pengaruh zakat ke inflasi, ke pengangguran. Nah, ada satu indikator lagi yaitu pengaruh zakat ke kurs. Jadi kalau misalnya kita penghasilannya dalam dolar, berarti kita zakatnya lebih tinggi dong. Nah, itu bener banget. Kurs itu berpengaruh ke jumlah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang berpenghasilan dolar, tapi dia harus berzakat dalam rupiah. Jadi ketika dikonversi dengan nisabnya akan menghasilkan jumlah yang besar. Jadi itu meningkatkan, kurs yang meningkat akan meningkatkan jumlah zakat yang diterima oleh mustahik, jumlah zakat yang diterima oleh lembaga-lembaga. Oh, tapi Indonesia kebanyakan pendapatannya dalam rupiah kan ya? Iya, bener banget. Nah, pengaruh kurs terhadap zakat dapat dirasakan itu oleh orang-orang yang punya income dalam kurs mata uang luar negeri gitu. Jadi untuk yang zakatnya rupiah, penghasilannya rupiah itu tidak terlalu berpengaruh secara signifikan karena mata uang nilai tukar rupiah itu terhadap mata uang asing jarang berubah secara signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Oh gitu. Nah, tadi kan udah banyak dibahas nih tentang perspektif zakat dalam makroekonomi syariah dari segi inflasinya, dari segi pengangguran, dari kursnya. Nah, di sini aku mau ngasih kesimpulan nih. Jadi tuh kalau misalnya muzaki ngasih zakat ke mustahik, otomatis daya belinya mustahik itu meningkat kan, sehingga akan menyebabkan peningkatan konsumsi di tingkat makro dan akan meningkatkan juga investasi. Nah, kalau investasi meningkat, otomatis produksi perusahaan itu akan meningkat, secara otomatis banyak investasi yang masuk ke dalam perusahaan. Jika produksi meningkat, maka pajak itu akan meningkatkan. Jadi perusahaan itu akan memberikan pajak yang lebih besar kepada negara. Jadi penerimaan negara itu lebih besar lagi karena pajak, dan akan banyak sekali dana pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun negara, sehingga zakat itu secara tidak langsung memberikan dampak yang sangat positif terhadap pembangunan negara. Oke, segitu aja dari kita. Thank you guys for watching. Sampai jumpa di podcast Go Syariah selanjutnya. Dadah.